Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang tidak terbatas. Amin. Pada kesempatan kali ini admin akan menceritakan sebuah tragedi yang dialami oleh seorang wanita yang berparas cantik dan dia masih berstatus sebagai seorang pelajar menengah atas di Kabupaten Serang, Banten. Wanita muda itu ditemukan sudah dalam keadaan yang tidak bernafas di dasar sungai. Dia mengalami luka yang cukup parah di bagian kepalanya, dan tubuhnya telah mengalami pembusukan. Menurut keterangan yang admin dapatkan, wanita itu ternyata telah dieksekusi oleh beberapa remaja kampung di desa tempat tinggalnya, dan hal itu dipicu karena persoalan cinta yang ditolak beberapa kali oleh korban, hingga karena sebuah rasa malu atas penolakan itu di depan teman-temannya. Si pria kemudian nekat melakukan tindakan tersebut bersama dua pria lainnya. Diketahui wanita muda dalam peristiwa ini bernama Siti Matatus Solihat dan berusia sekitar 17 tahun. Sewaktu kejadian, Siti adalah anak bungsu dari pasangan Bapak Rapidi dan Ibu Hendria. Dia memiliki dua orang kakak yang masing-masing dari keduanya sudah berkeluarga. Siti bersekolah di SMA Negeri 1 Cikesal. Menurut para guru yang mengajar di sekolahnya, Siti terkenal memiliki kecerdasan yang berada di atas murid-murid yang lain. Dia juga memiliki kefasihan dalam membaca Al-Quran dan sering tampil di beberapa acara sekolah. Selain itu di kalangan teman-temannya, Siti juga memiliki sikap yang cenderung cukup tertutup dan tidak banyak bicara. Akan tetapi mereka mengenalnya sebagai seorang siswa yang menjadi teladan untuk semua murid di sana. Dalam penuturan yang disampaikan oleh Ibu Hendria, dia juga menjelaskan bahwa putrinya memiliki cita-cita yang mulia yaitu menjadi seorang guru. Siti juga berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan berharap mendapatkan beasiswa dari program pemerintah. Dari keinginan dan mimpi besarnya itu, Siti selalu mementingkan belajar di sepanjang waktu. Dia bahkan menolak untuk bermain bersama teman-temannya dan lebih suka berada di kamar dengan buku-bukunya. Ibu Hendria juga menuturkan bahwa putrinya itu tergolong sebagai anak yang penurut. Dia selalu bisa mengerti kondisi dari kedua orang tuanya yang hidup serba kekurangan. Bahkan dalam suatu momen, Ibu Hendria merasa sangat sedih karena tidak bisa membelikan sebuah ponsel yang canggih kepada anaknya. Dan meskipun begitu, Siti juga tidak pernah sama sekali meminta barang elektronik tersebut. Wanita 17 tahun itu memiliki sikap yang cukup dewasa. Dia tidak pernah menuntut apapun kepada kedua orang tuanya. Ia selalu bersyukur dengan kehidupan yang selama ini dia jalani. Selain menjalani rutinitas sebagai seorang pelajar, Siti juga rutin membantu ibunya dalam berjualan. Dia tidak malu menawarkan dagangan dari ibunya ke beberapa teman sekolah, hingga terkadang mengantarkan pesanan itu langsung ke rumah pembeli yang sebelumnya sudah memesan. Senada dengan keterangan yang disampaikan oleh ibu kandungnya, hal itu juga sempat disampaikan oleh para tetangga yang tinggal bersebelahan dengan rumahnya. Para tetangga itu menilai bahwa Siti adalah contoh bagi para remaja di desa tempat tinggalnya. Dia menjadi salah satu panutan tentang perilaku dan akhlaknya yang terdidik dengan sangat baik. Sikap yang selalu bersyukur dan tidak pernah melawan orang tua adalah salah satu contoh yang harus ditiru oleh anak zaman sekarang. Terlebih Siti juga memiliki dedikasi tinggi terhadap pendidikan dan mempunyai impian sebagai seorang guru di masa depan. Namun sayangnya, Siti harus mengalami sebuah peristiwa yang sangat mengerikan. Kejadian itu bahkan membuat banyak orang merasa sangat terkejut dengan apa yang sebenarnya terjadi, sebab tragedi itu dilakukan oleh perkumpulan remaja yang diketahui adalah teman dari Siti itu sendiri. Mereka melakukan tindakan yang sangat memprihatinkan, bahkan seekor binatang pun tidak pernah melakukan hal seperti itu. Para warga, beserta pihak keluarga mengutuk keras atas kejadian yang menimpa Siti. Mereka berharap bahwa pihak kepolisian berlaku adil di pengadilan dan menghukum seberat-beratnya para pelaku, sebab ditengarai bahwa salah satu pelaku yang masih berusia di bawah umur tentu mendapat perlindungan dari instansi pemerintahan, dan hukumannya pun akan dipangkas setengah dari seharusnya. Kisah itu bermula pada tanggal 30 November 2017 yang lalu. Saat itu Siti baru saja pulang dari sekolah sekitar jam 1 siang. Setelah dia selesai beristirahat dan membersihkan badan,
dia kemudian disuruh oleh ibunya untuk mengantarkan pesanan ke rumah tetangga. Siti yang memang anak penurut, dia langsung menuruti perintah ibunya dan kemudian berangkat mengendarai sepeda motor. Saat itu pesanan dari para pelanggan ibunya berjumlah 5 orang, dan dia mengantarkan dagangan itu dari satu rumah ke rumah yang lain. Setelah menyelesaikan pekerjaan itu, Siti kemudian memiliki janji dengan teman prianya yang tidak jauh dari rumah pelanggan terakhir. Siti selanjutnya menuju ke sana dan setelah sampai, dia langsung menemui Erik yang merupakan adik kelasnya. Sebenarnya, Siti terpaksa menemui pria yang berusia 16 tahun tersebut karena ponselnya yang terus berdering dan si pria itu selalu mengirimkan pesan yang cukup mengganggu. Saat itu, Siti langsung bertanya kepada Erik, ada keperluan apa dia menyuruhnya untuk bertemu di sana. Erik kemudian menjawab bahwa dia hanya merasa rindu, dan saat itu Erik langsung mengutarakan perasaannya kepada Siti. Ia ingin menjadikan Siti seorang pacar. Siti sempat merasa risih dengan ungkapan hati dari adik kelasnya tersebut, dan tanpa berpikir panjang dia langsung menolaknya dengan tegas. Siti berkata bahwa dia sedang tidak mau berpacaran, dia masih ingin fokus pada pendidikannya, dan menurut Siti, pacaran itu hanya membuang-buang waktu saja. Seketika itu, Erik langsung emosi dengan penolakan tersebut. Dia sudah mengungkapkan perasaan itu 3 kali dan semuanya ditolak. Erik kemudian langsung mencengkeram tangan dari Siti. Remaja 16 tahun tersebut ingin memaksakan kehendaknya, dan Siti harus menuruti keinginannya. Akan tetapi karena ambisi dari Siti soal pendidikan, dia tetap bersikukuh menolak dan tidak ingin berpacaran dengan siapapun. Hingga Erik sudah kehabisan kesabaran, bocah itu langsung menyeret Siti untuk ikut dengannya. Saat itu kondisi di sana memang sangat sepi, dan karena desa tempat tinggal dari Siti termasuk di daerah terpencil, dan rumah penduduk memang berjarak saling berjauhan satu sama lain, Erik yang sudah hilang akal dan pikiran itu terus-menerus menarik tangan dari Siti, dan dia melakukan pemaksaan terhadapnya. Hingga 2 orang teman Erik kemudian datang. Saat itu kedua teman Erik bukannya menolong Siti, malah dia melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Erik. Siti yang terus melakukan perlawanan, ternyata harus kalah karena dia harus menghadapi 3 orang sekaligus. Saat itu Siti kemudian pasrah dan dia dibawa 3 orang remaja itu ke pinggir sungai yang agak jauh dari pemukiman. Namun karena perasaan yang ketakutan, Siti kembali melakukan perlawanan dengan sisa tenaga yang dia miliki. Saat itu Siti langsung berteriak dengan sangat keras, dan hal itu membuat ketiga remaja tersebut merasa sangat panik. Erik kemudian mengambil sebongkah batu, dan tanpa berpikir terlebih dahulu, dia langsung menghantamkannya ke kepala dari Siti. Hingga karena dia takut aksinya diketahui oleh warga di sekitar, Erik kemudian memutuskan untuk mengakhiri pujaan hatinya di sana. Dengan serangkaian kekerasan fisik itu, Siti akhirnya harus menghembuskan nafas terakhirnya di sebuah pinggiran aliran sungai. Kedua teman dari Erik yang melihat Siti sudah tidak bernafas, mereka kemudian melanjutkan membawa Siti ke hulu sungai yang cukup jauh dari jangkauan warga sekitar. Saat sudah berada di tempat yang dirasa aman, Erik kemudian melucuti baju yang dipakai oleh Siti. Ternyata, rasa dendam atas penolakan cinta itu membuat Erik sangat frustasi dan berada di luar kendali. Saat itu dia kemudian menikmati jiwa dan raga dari Siti yang sudah tidak bernafas. Kedua teman dari Erik yang melihat hal itu kemudian terpacu untuk melakukan hal yang sama. Siti akhirnya terpaksa digauli oleh ketiga remaja tersebut, dan dia dinikmati dengan sesuka hati mereka. Setelah mereka terpuaskan dengan tubuh kenyal milik Siti, mereka kemudian memikirkan cara untuk menghilangkan jejak atas aksi mereka tersebut. Hingga ketiga remaja itu akhirnya memiliki sebuah rencana. Mereka akan membenamkan gadis 17 tahun itu ke dasar sungai dan tubuhnya akan diikat dengan sebuah batu agar tidak muncul ke permukaan. Hal itu dirasa oleh mereka adalah solusi yang terbaik, karena jika tubuh dari Siti tidak ditemukan, maka perbuatan mereka tidak akan ketahuan. Setelah semuanya sudah selesai, ketiganya kemudian beranjak pulang ke rumah masing-masing. Erik juga membawa motor dan ponsel milik Siti. Sementara itu ibu dari Siti merasa sangat khawatir karena putrinya belum juga pulang ke rumah.
Saat itu Siti mengirim pesan dan meminta izin untuk pergi ke luar kota. Namun setelah itu ponsel dari anaknya malah sudah tidak aktif dan sudah tidak lagi bisa dihubungi. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 11 malam dan Ibu Hendria kemudian menyuruh suaminya untuk mencari putri mereka. Bapak Rapidi bersama dengan kakak pertama dari Siti selanjutnya berangkat. Mereka berdua pergi ke rumah dari teman-teman terdekat putrinya. Namun ternyata Siti tetap tidak ketemu, dan mereka kebingungan dengan kepergian gadis tersebut. Keesokan harinya kakak pertama dari Siti kemudian memasang foto adiknya di media sosial. Dia meminta banyak orang untuk ikut mencari keberadaan dari Siti. Hal yang dilakukan oleh Bapak Rapidi juga demikian. Dia meminta bantuan ke warga yang lain untuk ikut mencari putrinya, namun sampai sore hari, ternyata anaknya tidak juga kunjung ditemukan. Bapak Rapidi selanjutnya melaporkan atas kehilangan dari Siti ke kantor kepolisian. Hingga para petugas itu kemudian berjanji akan mencari Siti sampai ketemu. Singkat cerita, sekitar 2 minggu kemudian, Bapak Rapidi mendapat sebuah informasi yang menyuruhnya untuk ke rumah sakit di Kabupaten Serang. Saat itu ada kabar bahwa telah ditemukan tubuh seorang wanita yang mengambang di Sungai Cibongor. Dan lokasi ditemukan tubuh itu terletak di Desa Sukamaju yang berjarak beberapa kilometer dari rumah Bapak Rapidi. Setelah sampai di rumah sakit, Bapak Rapidi kemudian masuk untuk melihat tubuh tersebut. Tubuh itu ternyata sudah dalam keadaan yang tidak utuh, seluruh badannya sudah menghitam dan dagingnya juga sudah banyak yang terkelupas. Namun Bapak Rapidi dengan ikatan batin di hatinya mengatakan bahwa itu adalah tubuh dari anaknya, dan dia langsung menangis dengan sejadi-jadinya. Bapak Rapidi menahan segala gejolak rasa di dalam dada. 2 minggu anaknya menghilang dan sekarang dalam keadaan seperti ini. Bapak Rapidi yang disusul oleh Ibu Hendria menangis di rumah sakit. Sepasang suami istri itu terluka dalam waktu yang bersamaan. Beberapa menit berikutnya, para petugas kepolisian sudah berada bersama dengan Bapak Rapidi. Mereka kemudian berjanji akan mengungkapkan atas apa yang sudah terjadi kepada Siti. Petugas kepolisian itu kemudian bergerak dengan cepat. Setelah tubuh Siti dimakamkan, mereka selanjutnya meminta beberapa keterangan teman-teman terdekat dari korban. Saat itu para medis yang sempat menangani tubuh dari Siti juga memberi penjelasan bahwa gadis tersebut mengalami serangkaian kekerasan fisik sebelum dia menghembuskan nafas terakhirnya. Hingga karena dasar itulah, pihak kepolisian mengambil sebuah tindakan. Mereka juga sempat memeriksa beberapa ponsel yang menunjukkan terakhir kali korban memberikan pesan. Hingga kecurigaan itu muncul dari ponsel ibu kandungnya. Seperti yang admin ceritakan tadi di atas tadi, saat itu ternyata Siti mengirimkan pesan yang sangat aneh dan tidak pernah dia lakukan sebelumnya. Pesan itu berisi bahwa korban meminta izin untuk pergi ke luar kota. Namun kata-kata yang tertulis berbeda dengan kata yang sering Siti gunakan sehari-hari. Siti biasanya tidak pernah menyebut dirinya sebagai saya, dan kata-katanya juga terkesan sangat formal dan seperti dibuat-buat. Hingga dari sana pihak kepolisian kemudian meminta bantuan Intelkam untuk mengungkap kasus ini. Dan mereka akhirnya bisa melacak sinyal dari pengirim pesan tersebut. Pihak kepolisian kemudian bergerak ke sana, hingga 1 orang akhirnya berhasil ditangkap tanpa perlawanan. Orang itu adalah Erik, dan dia yang ternyata berpura-pura mengirimi pesan kepada orang tua Siti. Erik kemudian mengakui semua perbuatannya, dan dia juga melaporkan kedua temannya yang membantu melakukan eksekusi terhadap Siti. Menurut keterangan yang admin dapatkan di beberapa sumber berita, kedua teman Erik yang bernama Dodik yang berusia 23 tahun, dan Rahmat 21 tahun, dituntut hukuman selama 15 tahun kurungan penjara. Sementara pelaku utama yaitu Erik, tentu saja dihukum lebih ringan dari kedua temannya, karena ada Undang-Undang Perlindungan Anak dan hukumannya dipangkas sampai setengahnya. Semoga pemerintah bisa segera membenahi permasalahan ini, karena banyak bukti nyata bahwa para remaja sering melakukan sebuah tindakan yang melampaui batas orang yang jauh lebih dewasa. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu di video menarik selanjutnya.